Selamat pagi adik di Sekolah Minggu Koro Bekasi yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Pasti kabar baik, diberkati. Yes, 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 yes. Ya adik-adik semuanya, mari kita akan kembali lagi sekolah minggu ya adik-adik ya. Pasti semuanya sudah mandi, sudah gosok gigi, sudah duduk manis ya. Sudah Alkitabnya sudah di samping ya, sudah disiapin semuanya ya Dede ya. Mari sebelum kita akan memuji nama Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita satu di dalam doa ya. Sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Allah Bapa kami yang berdalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kembali Tuhan, kami adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah Tuhan, ingin memuji, membesarkan namamu, dan juga terlebih untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih pagi yang begitu luar biasa, kami boleh bangun, kami boleh menerima nafas kehidupan yang daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji nama Tuhan, karena hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita siapkan semuanya ya dek ya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memujikan pujian mengatakan apa ya? Adik-adik pasti tahu ya. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, putar-putar. Lalu apa ya dek ya? Lalu duduk, lalu makan, lalu berdiri. Ayo kita semuanya bangkit berdiri. Kita pujikan pujian mengatakan Bapak Abraham mempunyai anak. Aku anaknya, adik-adik juga semuanya anak-anaknya. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri, kita pakai tangan kita pakai kaki kita pakai gerakan semuanya badan kita biar sehat ya adik-adik ya. Mari kita puji nama Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Adik-adik semuanya, kita sudah menggerakkan badan kita ya, tangan kita, kaki kita putar-putar ya adik-adik ya, sampai keringetan. Kakak Dini juga keringetan ya adik-adik ya. Ayo, mari kita siapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Minggu lalu kakak Yuli bercerita tentang seorang bapak ya adik-adik ya, yang membuat kapal yang besar dan terjadi air bah ya adik-adik ya. Tapi Tuhan menyelamatkan Bapak Nuh. Dan pada pagi hari ini kakak Dini juga bercerita tentang seorang bapak yang luar biasa, yang tadi kita nyanyikan lagunya ya adik-adik ya. Mari sebelumnya kita memuji nama Tuhan yang mengatakan Bapakku datang. Biarlah kita benar-benar dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, sikap yang baik, kita akan memujikan pujian ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Bye.
Setiap hari, katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Mari adik-adik, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertatakan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami ada di sekolah minggu siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di mana minggu lalu Kakak Yuli boleh bercerita atau firman Tuhan tentang Nabi Nuh yang Tuhan sudah berkati dari awal dia membuat kapal sampai dia melewati air bah dan surut. Semua itu adalah kasih dan kemurahan daripada Engkau. Dan kembali Tuhan, pada pagi hari ini adik-adik sekolah minggu ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang Bapak Abraham. Biarlah kami boleh belajar tentang begitu luar biasa penyertaan Tuhan melewati tantangan-tantangan Bapak Abraham dalam perjalanan menuju ke tempat yang Tuhan pilih untuk Bapak Abraham. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, pada pagi hari ini kakak akan bercerita dengan judul atau firman Tuhan pada pagi hari ini, aku mau taat pada firman-Mu. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 9. Nah, adik-adik sebelum kakak bercerita tentang seorang bapak yang sudah umurnya tidak muda lagi adik-adik ya. Nah, kakak mau menceritakan dulu perjalanan kakak ya adik-adik ya. Waktu merantau di Jakarta, dari Semarang ke Jakarta, itu pun ya adik-adik ya, nggak langsung merempet nyampe, enggak ya adik-adik ya. Perjalanannya lumayan menghabiskan waktu naik kereta pada waktu itu. Singkat cerita, kakak sampai di Jakarta pun tidak harus senang ya adik-adik ya. Itu pun harus beradaptasi dengan lingkungan dan juga pekerjaan yang baru. Nah, kenapa ya kakak Dini kok cerita masa lalu ya, perjalanannya dari Semarang ke Jakarta. Nah, adik-adik ya, misalkan nih kakak ini disuruh nih ke daerah mana ya, ke daerah Bogor ya. Kamu ke Bogor ya Dini, tapi aku ndak tahu ke Bogor itu naik opo, naik apa ya, terus mau ngapain ya. Tapi aku pikir-pikir lah, terus aku di sana ngapain ya. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kakak bercerita tentang seorang bapak ya adik-adik ya, yang bernama Abram. Atau sekarang adik-adik lebih mengenal beliau atau Bapak Abram ini dengan Abraham. Nah, Bapak Abraham ini sudah tua, usianya sudah 75 tahun. Ya, sudah ndak ini lagi ya, sudah nggak ABG lagi. 75 tahun sudah punya cucu. Ya. Nah, adik-adik, Bapak Abram ini berusia 75 tahun pada waktu itu. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Abram akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati. Namanya akan menjadi masyhur. Dan Abram akan menjadi berkat. Demikian janji Tuhan kepadanya. Bukan hanya itu, Tuhan juga berkata bahwa Ia akan memberkati orang yang memberkati Abram dan akan mengutuk
orang yang mengutuk Abram. Olehnya semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Adik-adik, nah Abram pergi seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya ketika berangkat dari Haran. Nah tadi ya, umurnya tidak muda lagi, 75 tahun. Abram membawa Sarai istrinya dan juga Lot anak saudaranya. Mereka membawa semua harta benda dan orang-orang yang bersama dengan mereka di Haran. Nah, mereka berangkat ke tanah Kanaan. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat di dekat Sikhem, yakni pohon terbatin di More. Adik-adik, ketika itu Tuhan menampakkan kepada Abram dan berfirman bahwa Tuhan akan memberikan negeri itu kepada keturunannya. Wih, luar biasa ya adik-adik ya. Bapak Abram akan diberikan negeri. Negeri itu ya luas sekali kepada keturunannya. Nah, maka didirikannya mezbah bagi Tuhan. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Jadi dia berpindah-pindah ya adik-adik ya. Bapak Abram dan juga rombongannya, Sarai dan Lot dan semuanya ya adik-adik ya. Ia memasang kemah dan mendirikannya di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia menempuh perjalanan di tanah Negeb. Nah, adik-adik, sungguh Abram taat kepada firman Tuhan. Walaupun ya adik-adik ya, yang seperti tadi kakak bilang, kalau kakak ada tujuannya tuh waktu dari Semarang ke Jakarta, punya tujuan merantau ya adik-adik ya, bekerja ya. Tapi kalau Bapak Abram ini disuruh atau firman Tuhan katakan ke negeri yang difirmankan Tuhan, dia jalan, tidak tahu jalannya, tidak tahu bagaimana keadaannya. Tetapi Bapak Abram ya menurut dan taat pada firman Tuhan. Setelah Tuhan berbicara kepadanya, segera pergi ke negeri yang Tuhan katakan kepadanya. Ia tidak tahu kemana ia akan pergi, tetapi ia tetap saja pergi bersama dengan keluarga dan rombongannya. Sungguh luar biasa ya adik-adik ya. Ketaatan yang Bapak Abraham punyai itu ya. Sebab Abram tahu bahwa Tuhan akan menuntun ia di dalam perjalanan. Mengapa Tuhan menyuruh Abram pergi? Mengapa ya adik-adik ya? Sebab dengan pergi dari negerinya itu, maka Tuhan akan menjadikan dia berkat besar. Namanya akan dikenal banyak orang. Bahkan Tuhan selalu melindungi Abram dari orang-orang jahat. Ketaatan Abram bukan hanya pada saat ia pergi dari negerinya, tetapi juga ketika dalam perjalanan ia selalu mendirikan mezbah untuk memanggil nama Tuhan. Jadi Abram selalu bersyukur ya adik-adik. Setelah sampai di satu negeri, dia selalu mendirikan mezbah, mengucap syukur. Dan Abram diberkati dengan berlimpah-limpah. Bahkan keturunannya pun mendapat janji berkat dari Tuhan. Karena hal itulah Abram menjadi orang yang taat melakukan firman Tuhan. Ia percaya kepada Tuhan yang memelihara hidupnya dan keturunannya. Iman membuat Abram taat kepada Allah meskipun ia tidak tahu kemana ia akan pergi. Oleh karena itu Allah memberkatinya dengan berlimpah-limpah. Adik-adik sekolah minggu semuanya, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang Bapak Abraham yang taat perintah
firman Tuhan ya adik-adik ya. Adik-adik, dan ayat hafalan kita pada pagi hari ini atau ayat nas kita terdapat dalam Kejadian 12 ayat 3b. Kejadian 12 ayat 3b, di situ dikatakan, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Luar biasa ya adik-adik ya. Kita boleh diberkati. Diberkati itu tidak hanya dalam bentuk materi ya adik-adik. Banyak sekali ya adik-adik. Kita bisa nafas. Itu juga berkat daripada Tuhan, kemurahan daripada Tuhan. Kita bisa lihat nih teman-teman, say hello ya adik-adik ya. Walaupun lewat seperti ini ya, juga video call. Adik-adik, kita harus taat seperti Bapak Abraham. Taat itu apa sih Kak? Taat itu mematuhi perintah ya adik-adik ya. Taat itu apakah harus kita turutin semua, kita lakukan? Oh tidak ya adik-adik ya. Taat itu ada yang begini, taat atau perintah. Ayo kamu mencuri, ayo kamu balas temanmu mukul. Itu tidak boleh, itu tidak benar. Taat yaitu menolong sesama ya. Perintah dari orang tua itu baik, bagus ya adik-adik ya. Misalkan ini nih adik-adik ya, papa mama menyuruh adik-adik belajar membaca Alkitab, itu juga perintah yang luar biasa ya. Kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, semuanya ada di dalam Alkitab kita. Kita boleh membaca dari Kejadian sampai yang ayat akhir Wahyu ya adik-adik ya. Kita boleh membaca dan taat akan perintah firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita sudah selesai ya adik-adik ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertatakan surga, kami sudah selesai memuji nama Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami adik-adik sekolah minggu boleh taat, boleh diberkati dalam segala hal Tuhan. Terima kasih untuk papa mama yang sudah menolong kami, membantu kami dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sepanjang kehidupan kami dari hari ini Senin sampai minggu depan lagi Tuhan. Kami yang sudah masuk sekolah, Tuhan berkati, beri roh hikmah, marifat, beri roh kepintaran, roh dengar-dengaran bagi adik-adik sekolah minggu semuanya. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, bahkan bangsa-bangsa lain yang sedang menghadapi pandemi ini Tuhan. Biarlah pandemi ini boleh berlalu. Tuhan sembuhkan bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi para hamba Tuhan dimanapun mereka boleh melayani. Kami berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, aparat keamanan, staf negara, para menteri, para jabat, semuanya Tuhan berkati, beri roh hikmah marifat. Bahkan gugus depan, tim medis, saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit Tuhan, sembuhkan mereka. Yang kehilangan sanak saudara mereka cintai Tuhan, beri penghiburan penuh. Kami berdoa bagi semuanya Tuhan yang terbeban berat. Tuhan, lawat kami, dan kembali Tuhan kami mau menyerahkan kehidupan kami semuanya Tuhan ke dalam tangan dan penyertaan Engkau. Pakai kami ada di sekolah minggu Korep Bekasi menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Adik-adik, minggu depan kita akan berjumpa kembali dengan Kakak Tira, akan memberkati adik-adik semuanya ya, dalam sekolah minggu, baik pujian dan juga cerita atau kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik ya. Jangan lupa kembali lagi ya adik-adik ya. Kalau keluar rumah pakai masker. Setelah itu masuk ke luar rumah lagi, cuci tangan, ganti baju, dan mandi ya adik-adik ya. Dimanapun adik-adik harus selalu jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, salam, salut, haleluya.